Shalom Elevate. Dimanapun saudara berada, kami menyambut saudara dalam ibadah Elevate yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 13.30. Ibadah ini dapat diikuti di channel Elevate Live by Faith dan juga di Shine Channel First Media channel 390 HD atau 87 SD. Jika saudara mengikuti ibadah ini di YouTube dan saudara masih baru mengunjungi channel ini, saya mengingatkan saudara untuk subscribe channel ini, like video ini, dan share kepada teman-teman dan keluarga supaya mereka pun dapat memperoleh berkat dari ibadah ini. Baik, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Elevate. Dimanapun hari ini saudara berada, saya percaya kalau hadirat Tuhan pasti kita rasakan bersama-sama. Saat ini saat yang tepat untuk bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan sebab kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus menyertai kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang gak enak seperti saat ini Tuhan, Engkau tetap ada bagi setiap kami. Tuhan, kami rindukan selalu kehadiran-Mu. Kami rindukan selalu hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Izinkan kami untuk meninggikan nama-Mu. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan ketenangan. Mari bersama-sama katakan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang kami sangat rindukan Tuhan. Kami selalu ingin merasakan hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Hanya hadirat-Mu yang mampu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang mampu mengubah hidup kami Tuhan. Kami sujud di tahta-Mu, kami sujud di altar-Mu Bapa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, banyak hal yang kami alami dalam hidup kami. Banyak beban berat Tuhan, yang mungkin seringkali membuat kami lupa akan kasih-Mu Bapa. Tapi saat ini, detik ini Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau yang melegakan hati kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, sujud di altarnya, sujud
kami bawa hidup kami. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sembah Dia. Mari puji nama Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini yang bisa kami lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di saat-saat yang genting seperti ini Bapa, di situasi-situasi yang tidak menentu seperti ini, kami percaya Engkau Allah yang akan menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Dan satu hal lagi yang kami percaya Tuhan, bahwa segalanya akan segera berakhir. Bahkan hidup kami pun di bumi ini akan segera berakhir. Dan suatu saat nanti Tuhan, kami percaya kami akan bertemu muka denganmu Bapa. Suatu saat nanti kami akan pulang bersekutu bersama denganmu Tuhan. Ku tatap langit di atasku, kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku.
Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Kau tatap tempatku berpijak. Bumi yang indah ini bukan rumah kami Tuhan. Ku tatap tempatku berpijak. Bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya. Ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita, tak ada yang dapat memisahkan kita, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini. Dan kami sungguh sangat rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu berkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang olehnya hidup kami dapat diubahkan. Kami buka hati dan pikiran kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, dan kami boleh meresponi dengan sungguh-sungguh kebenaran firman yang akan kami dengarkan, sehingga hidup kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Hari ini kita sungguh sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh beribadah meskipun terbatas dalam banyak hal, tapi situasi kondisi tidak membuat kita tetap bisa bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Karena hakikat dari ibadah yang sejati adalah seluruh hidup kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah alasan mengapa
kita tetap bisa beribadah atau menjalankan ibadah kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan judul dihina namun bersikap terpuji. Dihina namun bersikap terpuji. Mari terlebih dahulu kita lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Esensi dari konteks ini berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Konteksnya atau ayat-ayatnya cukup panjang. Jadi nanti kita membacanya secara pribadi di rumah kita masing-masing. Namun saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat esensial yang terkandung dalam konteks ini, dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini. Dan kita tahu bahwa ajaran Tuhan Yesus itu sangat dalam. Ajaran Tuhan Yesus itu sangat kaya dengan cara, dengan pendekatan, dengan analogi. Sehingga setiap ajaran yang dia sampaikan selalu menarik terdengarnya. Termasuk dalam hal orang Samaria yang baik hati. Yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ini. Di mana Tuhan Yesus menyampaikan sebuah ajaran yang sangat esensial. Sesuatu yang bersifat reflektif. Dari sebuah perumpamaan. Dan kita tahu bahwa perumpamaan bukanlah sesuatu yang asing kita lihat dalam Injil Sinoptik. Tidak jarang Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan ajarannya. Nah, apa yang dimaksud dengan dihina tapi bersikap terpuji? Nah, saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan renungan. Dan mari kita renungkan ini secara pribadi. Bagaimana reaksi kita, biasanya ini ya, bagaimana reaksi kita ketika orang yang membenci atau yang memusuhi kita serta berbuat jahat pada kita sedang dalam keadaan sekarat? Apa reaksi kita? Apakah kita akan menolong atau sebaliknya malah kita menyumpahi, mampus kamu. Itu karena kamu berbuat jahat sama aku. Apakah kita akan memilih reaksi atau tindakan seperti itu terhadap orang yang sedang sekarat? Nah, saya akan membawa saudara kepada suatu cerita yang menarik ya dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar banyak dari perumpamaan ini, yaitu mengenai orang Samaria yang baik hati. Pertanyaan-pertanyaan utama dalam perumpamaan ini berkaitan dengan hal memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang dimaksud dengan sesama kita manusia. Kedua hal inilah yang menjadi persoalan utama dalam konteks ini. Si ahli Taurat berusaha untuk menjebak Yesus untuk melihat apakah jawaban Tuhan Yesus bertentangan dengan PL atau tidak. Namun Tuhan Yesus memberikan jawaban yang menegaskan bahwa hal yang dia ajarkan sesuai dengan Taurat. Memang ada satu hal yang kita lihat dari ahli Taurat, di mana kebiasaan mereka adalah mencobai atau menjebak Tuhan Yesus. Dan dalam konteks ini pun mereka sedang mencobai atau menjebak Tuhan Yesus. Dan tidak jarang mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu ajarannya sering menabrak esensi perjanjian lama. Sebagai contoh Matius 5, ketika Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu pun pernyataan itu, konteks itu yang melatar belakanginya adalah tuduhan orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat yang menganggap Yesus itu telah meniadakan hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus tegaskan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, kita akan lihat apakah Tuhan Yesus lewat perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini adalah seorang yang menabrak ajaran perjanjian lama,
Nah, Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa hal mengasihi dan menaati Tuhan dan hal mengasihi sesama secara nyata merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hidup yang kekal. Si ahli Taurat kemudian berupaya menjebak Tuhan Yesus kembali untuk melihat pandangan Tuhan Yesus mengenai sesama manusia. Ini persoalan yang tidak kalah pelik dari persoalan yang pertama. Pokoknya mereka berusaha sesering mungkin ya untuk menjebak, mencobai Tuhan Yesus sampai kedapatan kesalahan dari Yesus. Sampai mereka mendapati ada yang salah dari ajaran Tuhan Yesus. Nah, jebakan si ahli Taurat ini berkaitan dengan latar belakang pandangan yang sempit yang dimiliki oleh orang Yahudi, secara khusus para pemimpin agama, yang menolak orang kafir dengan tidak menganggapnya sebagai sesamanya manusia. Nah, orang Samaria sebenarnya termasuk salah satu orang yang dianggap kafir. Sekalipun mereka ada darah Yahudinya, ya, ada darah orang Israelnya, tetap mereka dianggap kafir. Bahkan mungkin orang Samaria ini di mata orang Yahudi itu lebih jahat, lebih bobrok, lebih hina dibandingkan dengan orang-orang non-Israel. Karena apa? Karena orang Samaria ini adalah hasil dari kawin campur. Ya, dari orang Yahudi dengan Asyur, perkawinan antara orang Yahudi dengan Asyur. Jadi hasil perkawinan campur, dan saya akan menjelaskan hal ini lebih detail. Nah, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menceritakan seorang yang berjalan. Yang rupanya adalah seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem. Sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Ya, dari Yerusalem ke Yeriko. Jarak tersebut sekitar 26 kilometer. 26 kilometer itu bukan jarak yang singkat, ya, jarak yang pendek. Itu panjang sekali dan melelahkan sekali, capek sekali, ya, berjalan sepanjang 26 kilometer. Apalagi kalau orang yang menempuh jalan sepanjang itu orang seperti saya. Pasti ngos-ngosan. Nah, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya panjangnya jalan itu menyusahkan kita ketika kita tempuh, tapi ada hal yang jauh lebih berbahaya dari sekedar itu. Apa itu? Jalan tersebut biasanya cukup ramai, tetapi juga disebut jalan berdarah. Kenapa disebut jalan berdarah? Karena ada tempat-tempat sepi dan berbukit-bukit sehingga mempermudah para perampok untuk bersembunyi dan merampok orang-orang yang lewat di sana. Sehingga tidak heran kenapa sampai orang Samaria itu, ada orang yang disinyalir ini orang Yahudi, itu bisa dirampok, dihajar, sampai dia sekarat atau mau mati. Nah, Yesus menggambarkan seorang yang dirampok dan bahkan dipukuli hingga setengah mati, ditinggalkan sekarat sendirian. Jadi begitu tragis keadaan orang itu. Beberapa waktu kemudian lewatlah seorang imam dan seorang Lewi yang telah menyelesaikan tugas mereka di bait Allah, tetapi tidak menolong orang yang sekarat itu. Ini sudah menjadi sebuah pertanyaan dan sebuah ketragisan bagi setiap kita. Bagaimana mungkin seorang pelayan bahkan baru selesai pelayanan, seorang yang kita anggap sudah idealnya, sudah seharusnya mampu menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, ternyata tidak. Inilah yang membuat saya menyimpulkan ini adalah sebuah ketragisan, sedih. Ketika ada seorang hamba Tuhan dengan segala kemampuannya dan cakap atau mampu untuk menolong, tapi tidak punya keinginan untuk menolong. Bagaimana kita menggambarkan hamba Tuhan yang seperti ini? Apalagi di situasi yang sekarang ini, seharusnya pendeta membuka mata, bukan hanya sekedar berjuang untuk mengumpulkan banyak uang dan menyuruh jemaat untuk memberikan persembahan sekalipun
lagi masa pandemi, jemaat susah dalam pekerjaannya untuk mendapatkan uang, tapi pendeta nggak peduli. Harusnya pendeta buka mata. Bukan hanya sekedar teriak supaya jemaat tetap memberikan persepuluhan atau persembahan. Tetapi justru pendeta harus mampu melihat setiap jemaat yang memang bukan hanya sekedar tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hanya untuk makan saja susah. Nah, bagaimana mungkin hamba Tuhan bisa teriak-teriak supaya jemaatnya memberikan persembahan dan marah kepada jemaat hanya karena jemaat tidak lagi memberikan seperti biasanya. Ini lagi-lagi sebuah ketragisan. Justru hamba Tuhan harus mampu mengulurkan tangannya dan mampu memberikan yang terbaik kepada jemaat yang membutuhkan uluran tangan. Kemungkinan keduanya memiliki alasan keamanan. Mungkin, ya kan, kita nggak mau seujon nih, kita kan orang baik. Kita nggak mau seujon. Langsung menyimpulkan atau menghakimi. Memang ya, hamba Tuhan itu kurang ajar. Nah, kita mau mempersoalkan, kita ingin mempertanyakan latar belakang di balik reaksi mereka itu. Kemungkinan keduanya memiliki alasan keamanan. Karena takut dirampok juga atau memiliki alasan keagamaan. Karena seperti yang saya gambarkan tadi, ya itu daerah rawan sebenarnya. Dari Yerusalem ke Yeriko itu daerah rawan. Daerah di mana sering orang dirampok, bahkan bisa mati. Selain alasan karena takut dirampok, ada juga alasan lain yaitu alasan keagamaan. Maksudnya bagaimana? Yaitu tidak mau menyentuh orang kafir, orang asing, atau mayat yang dapat menajiskan mereka. Tentu dalam konteks kebudayaan orang Yahudi, memang tidak boleh kita menyentuh orang yang sudah mati, karena itu akan menajiskan kita. Itulah alasan kedua, yaitu alasan keagamaan. Kendati pun demikian, imam dan orang Lewi tersebut yang dikenal sebagai orang-orang suci tidak tindakan kasih yang sebenarnya harus mereka lakukan. Nah, ini dalam. Saudara yang terkasih, kita akan mendapatkan sebuah renungan yang sangat bersifat reflektif, ya, aplikatif, applicable. Bagaimana kita akan mengaplikasikan sebuah ajaran yang luar biasa yang Tuhan Yesus kemas dalam sebuah perumpamaan. Dan di sini ada cerita-cerita yang menurut saya perlu kita ketahui. Apa itu cerita lama? Cerita lama antara orang Yahudi dan Samaria. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sudah konflik lama, saling bermusuhan. Dan kita akan mempersoalkan kenapa orang Samaria yang dianggap musuh oleh orang Israel bisa dijadikan Tuhan Yesus sebagai contoh atau role model atau teladan untuk diikuti, untuk diteladani. Bagaimana mungkin orang Samaria dijadikan panutan? Dan itu di mata orang Yahudi sebuah kekonyolan, sesuatu yang memilukan, sesuatu yang memalukan ketika disuruh orang Yahudi untuk belajar dari tindakan kasih yang dilakukan oleh orang Samaria. Nah, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan cerita perumpamaannya dengan menggambarkan datangnya seorang Samaria. Hal ini tentulah sangat mengejutkan para pendengarnya. Kenapa demikian? Mereka mungkin mengharapkan Tuhan Yesus memperkenalkan seorang Yahudi biasa yang menolong sesamanya karena dengan demikian dia mempermalukan para pemimpin agama. Mereka berharap demikian. Namun Tuhan Yesus menampilkan seorang Samaria yang berbelas kasihan, peduli, dan bahkan menolong orang yang sekarat itu. Hal ini sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Jadi hadirnya orang Samaria dalam panggung cerita membuat orang-orang Yahudi sangat terkejut. Sangat terkejut. Dan sama sekali mereka tidak mengharapkan Tuhan Yesus bawa orang Samaria.
Kok orang Samaria dibawa-bawa? Dan sudah sewajarnya seharusnya Yesus ngerti. Karena memang kalau kita mempersoalkan, tahu nggak sih Tuhan Yesus ini latar belakang orang Samaria? Tahu nggak sih Tuhan Yesus ini orang Yahudi itu sangat membenci orang Samaria? Jawabannya bukan tahu, tapi sangat tahu. Tapi sama sekali Tuhan Yesus tidak peduli. Tuhan Yesus hanya peduli dengan orang-orang yang mampu menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Apapun latar belakangnya, itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar kita mempersoalkan masalah story kita di belakang. Apalagi sesuatu yang buruk, yang besar kemungkinan justru sulit untuk kita pada akhirnya bisa memandang musuh kita dengan benar. Nah, Tuhan Yesus tidak mau dipengaruhi dengan cerita-cerita itu. Tidak peduli dengan semua cerita-cerita itu. Nah, mungkin kita pengen tahu ya cerita di balik permusuhan yang ada antara orang Samaria dan orang Yahudi. Kemungkinan besar bahwa mereka sudah mulai bermusuhan sejak abad 8 sebelum Masehi, ketika sesudah pembuangan. Ya, karena orang Samaria ini adalah hasil kawin campur antara orang Yahudi dan orang Asyur. Karena pada waktu itu kerajaan utara itu ditundukkan, ditaklukkan oleh Asyur. Lalu semenjak itu orang Samaria ini sebagai orang yang telah menyimpang dari agama. Setelah itu makin parah lagi hubungan mereka. Ya, pernah suatu kali orang Yahudi kalau nggak salah tahun 128 ya sebelum Masehi memerangi orang Samaria. Dan sebaliknya orang Samaria pernah menajiskan bait suci Allah. Menajiskan bait suci Allah dengan tulang-tulang mayat. Dan itu sesuatu yang sangat menyeramkan. Sesuatu yang sangat dikutuk. Jadi kita sudah tahu nih ya, latar belakang dari cerita itu. Dan kita sudah tahu nih ya, gambarannya bahwa benar orang Yahudi itu sangat membenci orang Samaria. Begitu hina, begitu buruk, bahkan digambarkan seperti orang yang kerasukan setan. Lagi-lagi, pertanyaannya, bisa-bisanya loh Tuhan Yesus menjadikan orang Samaria sebagai orang yang bisa dengan benar menunjukkan sikap kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Itu menyentak mereka, itu memilukan hati mereka. Jadi kebencian orang Yahudi dapat dimengerti karena adanya permusuhan lama antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan bahwa orang Samaria itu tidak memperhatikan asal-usul orang yang sekarat itu. Nah ini dia, kita mulai untuk mempersoalkan masalah kebaikan dari orang Samaria, betapa baiknya orang ini dan betapa orang ini benar-benar bisa dijadikan contoh bagi orang Yahudi dan bukan hanya bagi orang Yahudi, bagi semua orang termasuk kita. Dan mungkin kita juga memiliki kisah yang sama. Ya kan? Di mana kita mungkin di posisi orang Yahudi tidak mampu untuk menyatakan belas kasihan kepada orang yang telah memusuhi kita, telah menghina kita, telah berbuat jahat kepada kita. Sebuah tindakan yang terpuji yang telah ditunjukkan oleh orang Samaria. Sekali lagi kemungkinan besar, saudara yang terkasih, kemungkinan besar bahwa orang yang ditolong oleh orang Samaria ini, orang yang sekarat itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan itu menjadi big question, menjadi pertanyaan besar. Kok bisa orang Samaria yang sudah dihina-hina, yang sudah dicela, dianggap seperti kerasukan setan, mau berbelas kasihan kepada orang Yahudi itu. Tanpa dia mempersoalkan asal-usulnya. Bisa saja kan dipersoalkan asal-usulnya. Dan akhirnya karena memang hatinya masih penuh dengan kebencian,
Ketika dikatakan aku orang Yahudi, nggak jadi dibantu. Nah, jangan sampai kita seperti ini, saudara yang terkasih. Dan jangan sampai kita mempersoalkan asal-usul atau background, latar belakang dari orang yang memang sebenarnya membutuhkan uluran tangan dan kita punya kemampuan untuk menolongnya. Jangan sampai kita menahan diri hanya karena ternyata dia dari latar belakang atau orang yang memang tidak pantas untuk kita bantu. Itu memalukan sebagai orang Kristen. Ya kan, sebelum kita bantu kita tanya dulu, kamu dari gereja mana? Aliran apa? Pentakosta, Reform, Karismatik. Nah itu berbahaya sekali. Itu berbahaya sekali. Kalau sampai teologi kita, doktrin kita menghalangi kita, membuat kita terhalang untuk berbuat yang baik, berbuat baik. There is something wrong with our theology. There is something wrong with our doctrine. Ada sesuatu yang salah dengan doktrin kita. Kalau doktrin tidak membuat kita menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Kristus, ada yang salah. Apalagi kalau sampai doktrin membuat kita jadi benci sama orang. Itu lebih salah lagi. Kita harus meninggalkan ajaran seperti itu. Seharusnya ketika kita menolong orang, Tuhan Yesus membuka mata kita lewat kisah ini. Betapa kita harus menolong orang. Menolong orang sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan cara pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang. Bukankah kisah ini begitu dalam? Dan bukankah kisah ini begitu menarik? Dan bukankah kita harus jujur bagi kita yang punya kisah yang sama? Bukankah kisah ini menyentak kita? Di mana orang yang kita benci justru bisa menunjukkan sikap yang lebih baik, memiliki hidup yang lebih baik, hidup yang berkualitas daripada kita yang telah menyesatkan dia. Di mana orang yang kita sesat-sesatkan justru lebih bisa menunjukkan sikap yang baik, sikap yang benar, sikap yang menjadi contoh. Itu memilukan. Makanya Bapak Gembala kita, pendeta yang saya hormati, Pendeta Dr. Eros Abdono, memberikan sebuah kalimat yang luar biasa. Meskipun dikemas dalam bahasa khotbah, tapi justru bahkan seorang teolog pun harus belajar untuk memahami dan menghayati pernyataan ini. Bahwa teologi yang benar harus dibuktikan lewat hidup. Hidup kita menjadi verifikasi yang membuktikan, menunjukkan bahwa teologi yang kita anut itu adalah teologi yang benar atau tidak. Atau setidaknya memang hidup kita menjadi verifikasi. Verifikasi yang menunjukkan bahwa kita bertuhan, bukan hanya sekedar berteologi, berdoktrin, atau beragama. Tapi hidup kita menunjukkan bahwa kita ini bertuhan. Itu lebih tinggi, lebih agung, nilainya lebih mulia daripada hanya sekedar kita menjadi orang yang berdoktrinal, berteologia. Karena ada kalanya teologi kita disesatkan, dipandang salah. Tapi nggak usah ambil pusing. Yang penting kita bisa menunjukkan lewat hidup kita bahwa kita adalah orang yang bertuhan dengan benar. Meskipun saya tidak menafikan penting doktrin yang benar atau teologi yang benar, tapi zaman sekarang ini, ya kan, kita bisa melihat percecokan, perselisihan dari para hamba Tuhan, para teolog, para apologet tentang teologi yang mana yang benar, ajaran yang mana, dan itu tidak habis-habisnya. Teologi seperti karet, ditarik kemana aja bisa. Tapi hidup seperti Kristus itu nggak bisa ditawar-tawar. Hidup seperti Kristus, berkarakter Kristus itu tidak bisa ditawar-tawar dan harus dimiliki oleh semua aliran gereja. Kita bisa beda dalam banyak hal, tetapi kita tidak boleh beda dalam satu hal ini. Dan satu hal ini menjadi kepentingan utama kita, persoalan utama kita, hal yang terutama.
Hal yang kita harus pandang sebagai hal yang terutama dari semuanya. Supaya apa? Supaya sekalipun kita berbeda karena kita punya pikiran perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus atau karakter Kristus, kita bisa memandang benar orang yang berbeda dengan kita. Kita bisa merangkul, kita bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Jangan sampai kita jauhi. Kenapa? Karena beda pandangannya dengan kita. Sesat itu, saya nggak mau bergaul sama orang sesat. Itu salah. Itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen mengajarkan bahkan kita harus mendoakan orang yang menganiaya kita. Kita harus bersahabat atau berteman. Atau bisa merangkul orang-orang yang menjadi musuh kita. Yang memusuhi kita, menghina kita. Kita harus mengasihi semua orang, bahkan musuh kita. Itu ajaran Tuhan Yesus. Bahkan dia mendoakan orang yang mengkhianati dia. Dan bukankah itu sesuatu yang sangat tragis, sangat menyedihkan. Karena apa? Karena ternyata yang mengkhianati dia adalah orang yang terdekat dengan dia. Orang yang dekat dengan dia. Jadi orang Samaria yang baik hati tersebut menunjukkan cara seseorang harus mengasihi semuanya. Dan menjadi saudara baginya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua manusia adalah semua orang. Tanpa terkecuali. Semua manusia adalah semua orang. Dan tidak boleh memandang latar belakang suku, golongan, dan agama. Bahkan kita tidak boleh memandang agama. Kalau ada orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita, sekalipun dia berbeda agamanya dengan kita tetap harus menolong dia. Titik berat penekanan Tuhan Yesus lebih banyak kepada mengasihi sesama manusia. Artinya, melakukan tindakan kasih secara nyata kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Itu jauh lebih penting, Bapak Ibu. Itu jauh lebih penting. Tindakan kasih kita itu jauh lebih penting daripada sekedar pendapat kita tentang Tuhan. Karena bisa saja pendapat kita tentang Tuhan justru membuat kita jadi susah. Jadi susah untuk mengimplementasikan kebenaran itu. Untuk mengaplikasikan kebenaran itu. Karena apa? Teologi kita, ajaran kita terlalu ruwet. Dan saya kalau ngomong ini karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, dan juga sebagai seorang dosen teologi. Dan saya tahu betul. Makanya saya menegaskan hal ini. Tindakan kasih jauh lebih penting daripada segudang teori atau ilmu yang kita kuasai dalam pikiran kita. Jangan sampai kita hanya, kalau bahasa Jakartanya, jangan sampai kita hanya jago ngebacot. Tapi tidak mampu menunjukkan kasih kita kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kita hanya tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Ngeri. Apalagi di masa pandemi ini. Begitu banyak sekali orang yang, aduh, kasihan sekali ya. Banyak orang terkena dampaknya. Ya, semua orang termasuk hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan desa-desa. Biasalah ya kan, tebal imannya tipis dompetnya. Jadi ada begitu banyak pelajaran yang mahal yang kita bisa dapatkan dari kisah orang Samaria yang baik hati ini. Visi PB Perjanjian Baru adalah kesatuan umat Tuhan dari segala suku, bangsa dengan menghancurkan segala tembok-tembok pemisah. Tuhan Yesus dengan kehadirannya sudah menghancurkan semua tembok-tembok pemisah. Jangan lagi kita membangun tembok dalam pelayanan kita. Jangan lagi kita mempersoalkan suku atau background latar belakang dalam kita melakukan atau menjalani pelayanan kita. Sudah nggak level. Dan kalau ada yang seperti itu ya harus bertobat menurut saya. Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan tembok pemisah, kita malah membuat pemisah. Suku, ras, golongan, latar belakang pendidikan. Yang paling utama adalah orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Orang seperti ini yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan.
Orang seperti ini yang diperkenankan oleh Tuhan. Orang yang mampu menunjukkan belas kasihannya dan hidup dalam kasih Tuhan. Orang seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria. Jadi ada 3 poin pengajaran atau prinsip rohani yang dapat disimpulkan dari ketiga golongan peran dalam perumpamaan ini. Yang pertama, sebagaimana orang Samaria yang baik hati, demikian juga setiap pengikut Tuhan Yesus harus mengasihi, peduli, dan melakukan tindakan kasih secara nyata. Seperti yang saya katakan tadi, di situasi pandemi ini, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tindakan kasih kita. Jadi banyak orang yang memerlukan tindakan kasih. Dan kita harus melakukannya tanpa kita mempersoalkan latar belakang suku. Yang kedua, dari orang yang sekarat itu kita mengetahui bahwa seorang musuh pun adalah sesama kita manusia. Seorang musuh pun adalah sesama kita manusia. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak Allah, pengikut Kristus. Dengan kita mampu menunjukkan belas kasihan kita bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Yang ketiga, dari sikap negatif iman dan orang Lewi dapat disimpulkan bahwa status keagamaan dan keadaan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menunjukkan kasih yang nyata kepada yang membutuhkan. Kadang hamba Tuhan sekalipun pendeta, sekalipun aktivis pengerja, belum tentu bisa dengan benar menunjukkan sikap yang benar kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak mencerminkan karakter Kristus. Sekali lagi, ini pelajaran yang mahal. Yang sama-sama harus kita pergumulkan, kita perjuangkan, kita perkarakan. Biarlah kita menjadi orang Samaria. Dalam pengertian bahwa kita mampu menunjukkan belas kasihan kita dan maksimal sampai tuntas seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Sampai tuntas dia melakukan kebaikannya. Dan kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan yang terus meneguhkan hati kami dan mengubahkan hidup kami. Sehingga kami benar-benar bisa belajar hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti pelajaran yang mahal yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami lewat perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kami ingin ya Tuhan menjadi orang yang dapat berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada musuh kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukan semuanya itu. Dan hidup kami boleh menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tunggulah sejenak sampai dengan doa berkat dan mari kita ikuti beberapa pengumuman. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai pada akhir ibadah ini. Untuk itu mari kita berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, puji syukur kami kepadamu atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu, supaya hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu, Pastor Robson Samosir yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau terus tambah-tambahkan hikmat-Mu kepadanya dan pakai dia untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang memberkati banyak orang, yang menyelamatkan banyak orang. Terima kasih ya Bapa, sertailah kami dalam kehidupan kami di minggu ini, supaya hidup kami makin menyenangkan hati-Mu dan kami pun makin hari makin sesuai dengan kehendak-Mu dan makin serupa dengan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkatilah persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu ya Bapa, sebab persembahan ini akan dipergunakan untuk kepentingan kerajaan-Mu. Dan Bapa berkati juga mereka yang dalam kesusahan, dalam masa-masa yang sulit ini di tengah pandemi ini ya Bapa. Biarlah hanya Engkau-lah yang memberkati mereka, cukupi kebutuhan mereka ya Bapa. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau arahkan tangan-Mu yang kudus, ulurkanlah dan berkatilah kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat dan berkat dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Elevate pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Elevate Live by Faith. Dan kita berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.